Halo, selamat jumpa lagi dengan saya Tono Rahmat. Kali ini saya akan menyampaikan satu materi gitu ya, satu bahan untuk bisa dipelajari oleh semuanya yang berminat di bidang musik maupun teori musik ya. Materi kali ini adalah tentang kromatik, aksidental, dan enharmonik. Kromatik, K-R-O-M-A-T-I-K, kromatik. Kromatik itu sebetulnya adalah jarak interval yang selisihnya hanya setengah nada. Misalnya kalau ini atau gitu ya, atau gitu ya. Jadi yang jarak setengah nada, intervalnya jarak setengah nada, atau turun. Kalau tadi naik ya, sekarang turunnya. Itu ya, kromatik. Nah, kalau di dalam satu skala atau satu tangan nada, katakanlah di keyboard ya, atau piano, itu ada 12 nada yang masing-masing berjarak setengah nada. Ya, masing-masing memiliki jarak atau interval setengah nada. Misalnya ini. Ya, ini dalam satu oktav. Ya, dalam satu oktav. Atau turunnya. Ya. Nah, istilah kromatik itu lebih dekat ketika kita memahami urutan. Misalnya dalam sebuah karya misalnya ya, ada begini. Gitu ya. Nah, itu kita sebut sebagai kromatik. Ketika kita mendengar ada sebuah urutan. Ya, urutan nada-nada yang berjarak setengah. Minimal lebih dari 2 ya, jadi lebih dari 2. Kalau 2 itu gini ya, ini 2 nada, tapi ini tidak disebut sebagai kromatik. Misalnya saya mainkan begini. Ya, jadi ada yang ini, sorry, nah ada itu ya, ada ini juga, ada lagi, ya kita tidak katakan itu sebagai istilahnya kromatik. Ya, kalau kromatik itu lebih dari 2 nada. Gitu ya. Tapi kalau mau lengkap ya kromatik sebagai
skala atau tangan nada itu ada 12 nada yang dipakai. Ya. Kalau ada 12 nada dan masing-masing bergerak dengan jarak setengah-setengah, maka kita memahaminya kalau untuk satu oktav namanya chromatic scale, ya, kromatik, tangga nada kromatik. Ya, tapi kalau tidak ada kata tangga nada, hanya kromatik saja, maka lebih dari 2 nada. Misalnya tadi, ya. Nah, ini sudah kromatik karena lebih dari 2 nada. Ini ada 3. Kromatik. Nah, ini lebih lagi, kromatiknya jelas. Nah, sekarang ada istilah lain, namanya aksidental. Aksidental, ya. Aksidental itu sebetulnya hanya terjadi pada satu saat saja. Ya, satu saat saja dan hanya 2 nada. Ya. Misalnya gitu ya. Atau gitu, ya. Hanya 2 nada. Misalnya saya ambil contoh. Ada ini. Pada satu kutipan melodi. Misalnya gitu ya, kutipan melodinya. Nah, berarti ada 2 aksidental. Ini itu ya, sama harusnya kan melodinya seolah-olah hanya itu, tapi dibuat nah, ini aksidental lagi. Aksidental. Nah, ini aksidental lagi. Nah, ini aksidental lagi. Ya, itu aksidental. Tapi aksidental ini juga ada latarnya. Misalnya latarnya karena tangga nada, ya, karena skala nada, kayak misalnya yang tadi gitu ya. Ini kan dari tangan nada minor. Ya, tapi ketika dipakai untuk melodi begitu. Atau dari tangan nada ini. Ya, tapi kemudian dijadikan melodi, dia buat melodinya. Jadi, nah itu berarti ada nada aksidentalnya, ya, ada aksidentalnya. Ya, karena dia bergerak dari, karya itu bergerak dari atau berdasarkan dari skala minor atau tangga nada minor. Itu aksidental. Ya. Kemudian ada satu istilah lagi yaitu enharmonik. Enharmonik. Misalnya saya ambil ini.
gitu ya. Ini dengan ini B ya, saya sebut not B. Sekarang turun setengah nada. Kita nggak bisa katakan ini kromatik atau eksidental. Kalau dari B turun setengah menjadi bass, ya, B turun setengah menjadi bass. Nah, bass ini sebetulnya sama dengan dari A naik setengah, ais. Jadi B menjadi bass, A menjadi ais, ya. Nah, ini bass atau ais itu enharmonik, ya. Bass atau ais adalah enharmonik. Jadi kita nggak bisa mengatakan ini bass bukan ais, tapi kita juga tidak bisa katakan ini ais bukan bass. Ya, ini adalah ais yang nadanya sama dengan bass atau bass sama dengan ais. Kita ambil misalnya yang lain ya, misalnya ambil C. Ya, ini C. Turun setengah. Kita tahu kalau turun setengah di dalam tangan nada adalah B. Ya, tetapi B ini bisa menjadi enharmonik dengan ces. Jadi B ini sama dengan ces. Itu ya. Itu disebut enharmonik. Enharmonik itu bisa kita pahami dari dasar tonalitasnya dulu. Misalnya ada tonalitas ini. A minor ya, saya ambil A minor. Kalau di dalam tangan nada A minor atau skala A minor, ini urutannya kan harusnya A, B, C. A, B, C. Bukan urutannya A, B, bis. Bukan bis. Ya. A, B, bis gitu. Bukan. Tapi A, B, C. Karena dari tangga nada atau skala A minor. Kenapa begitu? Bis tidak ada di dalam tangga nada A minor. Ya, tangga nada A minornya tidak ada disebut bis, adanya C. Ya. Tapi kita kalau tidak berdasarkan tangga nada, boleh saja kita sebut bis itu adalah C, enharmonik. Tapi kalau sudah kaitannya dengan tangga nada, maka kita tidak bisa katakan sebagai bis. Ya, misalnya tadi ya, gitu ya, dalam tangga nada. Jadi kalau dalam lagu ya, gitu ya, maka ini A ke turun ini, turun setengah ini kita tidak bisa kita katakan as. Ini bukan as, ini adalah gis. Ya, jadi kita tidak bisa E, A, as, A. Tidak, tapi E, A, gis, A, B, C. Kenapa? Karena dia berdasarkan dari tangga nada A minor. Karena dia berasal dari tangga nada A minor. Itu ya. Baik.
Ini yang kita sebut sebagai enharmonik. Jadi enharmonik itu kalau tidak berdasarkan latar tangga nada, hati-hati dalam penyebutannya. Ya, misalnya ini adalah kis, bukan as. Kenapa? Karena ini dari tangga nada A minor. Ini juga nggak bisa kita ambil G ges, tapi kita harus menyebutnya G fis. Ya. Maka yang ini dengan ini itu bukan as dan ges, tapi G gis dan fis. Gis dan fis. Tapi kalau enharmonik tidak ada kaitannya dengan tangga nada, kita boleh sebut apapun. Misalnya ini boleh dikatakan fis, boleh juga dikatakan ges. Atau ini boleh dikatakan as dan boleh dikatakan gis. Kalau terlepas atau tidak berlatar belakang tangga nada. Ya, nah inilah yang disebut sebagai enharmonik. Jadi enharmonik itu sebetulnya nada yang sama tapi boleh disebut dengan nada yang identitas yang berbeda. Ya, nada yang sama tapi boleh disebut sebagai identitas yang berbeda. Ini boleh dikatakan as, boleh juga dikatakan gis. Tapi hati-hati, dia berdasarkan tangga nada atau tonalitas apa kalau di lagu. Gitu ya. Nah, kayak misalnya contoh yang satu lagi kita perhatikan. Tuh ya. Ini apakah ini S atau ini dis? Itu juga kita harus perhatikan dengan baik dari tonalitasnya. Ya. Dan ini adalah kita sebut sebagai dis. Karena dari tonalitasnya. Dari tonalitasnya kita sebut dis. Begitu, kita akan jumpa lagi pada video berikutnya. Salam.